Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih kembali lagi bersama saya Rohmah. Nah, kali ini di sesi yang ke-8 kita akan membahas dan memahami mengenai apa itu inspeksi K3. Nah, biasanya di kegiatan kita sehari-hari kita sudah familiar nih terhadap teknik inspeksi K3. Nah, apa sih definisi dari inspeksi K3? Inspeksi K3 adalah suatu upaya untuk memeriksa atau mendeteksi semua faktor atau peralatan proses kerja, material, area kerja, prosedur yang berpotensi menimbulkan cedera atau penyakit akibat kerja. Nah, sehingga dengan adanya inspeksi K3 ini, proses kecelakaan kerja ataupun kerugian dapat dicegah atau diminimalkan. Nah, biasanya inspeksi K3 ini diperlukan untuk menemukan sumber bahaya yang mengakibatkan kerugian dan segera menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk mengendalikan bahaya tersebut. Nah, jadi ibarat kata adanya inspeksi K3 ini merupakan cara untuk mendeteksi sedini mungkin adanya sumber bahaya yang ada di perusahaan kita. Tujuan dari inspeksi K3 terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan secara khusus. Nah, yang pertama yaitu secara umum tujuan inspeksi. Biasanya yang pertama kata kuncinya adalah memelihara lingkungan kerja. Nah, adanya inspeksi K3 ini berfungsi untuk memelihara lingkungan kerja supaya menjadi aman dan sehat dengan mencegah adanya tindakan-tindakan yang tidak aman dari manusia atau tindakan unsafe action. Nah, yang kedua, kata kuncinya adalah kelancaran proses produksi. Nah, adanya inspeksi K3 ini berfungsi untuk memelihara kelancaran proses produksi dan produktivitas perusahaan. Jadi, adanya proses inspeksi ini juga berfungsi untuk perusahaan supaya proses produksinya tetap terjaga dengan aman dan lancar gitu. Kemudian yang ketiga, deteksi sedini mungkin. Nah, seperti yang sudah saya bilang, adanya inspeksi K3 ini berfungsi untuk mendeteksi sedini mungkin sumber bahaya yang ada di lingkungan kerja. Contohnya unsafe action ataupun unsafe condition. Nah, nanti kondisi bahaya ataupun sumber bahaya tersebut bisa segera dilakukan tindakan-tindakan koreksi. Kemudian yang keempat, inspeksi K3 bisa dijadikan sebagai sebuah alat manajemen atau tools of management dalam memelihara tingkat produktivitas dan efisiensi dari perusahaan. Yang kelima yaitu adanya inspeksi bisa digunakan sebagai indikator untuk menilai tingkat performance atau safety performance dari suatu perusahaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan khusus inspeksi K3. Nah, ini yang pertama, kata kuncinya adalah memeriksa program. Adanya inspeksi K3 ini berfungsi untuk memeriksa apakah program yang dilaksanakan oleh perusahaan menyimpang dari program yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu mengevaluasi program. Nah, adanya evaluasi program ini bisa berfungsi untuk mengevaluasi semua standar yang telah ditentukan dari perusahaan. Nah, adanya evaluasi ini bisa berfungsi untuk menggairahkan kembali ketertarikan karyawan terhadap keselamatan kerja di lingkungan.
karena adanya inspeksi K3, sehingga karyawan merasa bahwa keselamatan akan mendapat perhatian gitu. Kemudian yang keempat yaitu sebagai pemeriksa fasilitas. Nah, adanya inspeksi K3 ini juga berfungsi sebagai bahan untuk pengumpulan data guna mengadakan safety meeting. Dan yang terakhir yaitu adanya untuk menilai tingkat K3. Nah, adanya inspeksi K3 ini berfungsi untuk meningkatkan kesadaran K3 di lingkungan karyawan perusahaan. Siapa yang berwenang untuk melakukan inspeksi K3 sih di perusahaan gitu. Nah, tim inspeksi K3 adalah mereka yang sudah familiar dengan area kerja, tugas, pekerjaan, atau mereka yang telah menerima pelatihan atau sertifikasi. Nah, kriteria lain untuk memilih tim inspeksi K3 diantaranya yaitu yang pertama, pengetahuan tentang peraturan dan prosedur K3, termasuk menguasai undang-undang dan berbagai peraturan K3 yang dikeluarkan pemerintah maupun standar internasional. Yang kedua yaitu pengetahuan tentang potensi bahaya, karena tentunya inspeksi K3 ini objek yang diinspeksi itu sumber-sumber bahaya yang ada di perusahaan. Jadi diperlukan orang yang sudah paham betul atau pengetahuan tentang potensi bahayanya ini sudah tinggi. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman dengan prosedur kerja. Nah, biasanya inspeksi K3 ini dilakukan oleh supervisor atau manajer atau perwakilan departemen K3 atau pekerja yang kompeten dan atau pihak ketiga dari luar perusahaan. Nah, kemudian mengapa sih perlu diadakan atau perlu dilakukan inspeksi? Apakah inspeksi itu wajib oleh perusahaan? Nah, kenapa perlu dilakukan inspeksi K3? Karena yang pertama, adanya kondisi non-standar atau unsafe condition. Misal tidak adanya pelindung pada mesin yang digunakan. Kemudian adanya perilaku non-standar atau unsafe action. Adanya perubahan, baik perubahan peralatan maupun perubahan prosedur kerja yang dilakukan. Nah, yang terakhir yaitu kecenderungan bekerja secara rutinitas. Nah, diharapkan adanya inspeksi K3 ini bisa mendeteksi sedini mungkin sumber bahaya atau perubahan yang terjadi di lingkungan kerja, supaya dilakukan tindakan yang cocok agar pekerja tetap sehat dan selamat ketika melakukan pekerjaannya. Kemudian berdasarkan tim golongan inspeksi K3 dibedakan menjadi dua berdasarkan tim inspeksi K3-nya. Nah, yang pertama yaitu inspeksi dari ekstern perusahaan. Nah, inspeksi dari ekstern perusahaan ini biasanya dilakukan oleh petugas di luar perusahaan. Contohnya dari Departemen Ketenagakerjaan, atau bisa juga dari teknik, atau bisa juga dari petugas bidang asuransi dan petugas lainnya. Kemudian yang kedua yaitu dari intern perusahaan. Nah, biasanya untuk inspeksi yang dilakukan dari intern perusahaan ini dilakukan oleh petugas atau karyawan dari perusahaan itu sendiri. Yang mana tadi contohnya adalah seperti supervisor, kemudian dari perwakilan dari bagian K3 dan lain-lainnya. Nah, catatan untuk intern perusahaan
Bila supervisor tidak dilibatkan dalam inspeksi, sebelum memeriksa area, tim harus menghubungi supervisor yang bertanggung jawab di area tersebut. Jika supervisor tidak mengikuti selama pelaksanaan inspeksi, berkonsultasilah dengan supervisor tersebut sebelum meninggalkan area yang diinspeksi. Diskusikan setiap rekomendasi dengan supervisor dan laporkan hal-hal yang dapat segera diperbaiki oleh supervisor. Nah, selanjutnya tentunya mendokumentasikan dan catat temuan di lapangan secara jelas dan terperinci, karena dokumen ini penting sebagai pengingat untuk pemeriksaan selanjutnya. Jadi meskipun seorang supervisor akan menafsirkan pelaporan sebagai kritik, tim inspeksi harus tetap melaporkan setiap bahaya yang ditemukan selama inspeksi agar supervisor segera melakukan tindakan perbaikan untuk meminimalkan bahaya tersebut. Nah, itu tadi catatan untuk inspeksi yang dilakukan secara internal. Kemudian inspeksi dilakukan, seberapa sering sih inspeksi itu dilakukan? Nah, ini berkaitan dengan jenis inspeksi berdasarkan waktunya. Nah, jenis inspeksi ketiga berdasarkan waktunya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama inspeksi tidak terencana dan yang kedua inspeksi terencana. Yang pertama, inspeksi tidak terencana, yaitu biasanya waktu pelaksanaan inspeksi ini tidak menentu, sehingga umumnya bersifat dangkal dan tidak sistematis. Inspeksi tidak terencana ini biasanya mencakup beberapa hal sebagai berikut. Contohnya, umumnya hanya memeriksa kondisi tidak aman, yaitu kondisi tidak aman yang memerlukan perhatian besar yang sering terlewati. Kemudian fokus lebih besar pada kepentingan produksi, tidak tercatat atau tidak didokumentasikan. Tindakan perbaikan dan pencegahan tidak sampai mendetail. Nah, atau biasanya inspeksi yang tidak terencana ini dilakukan secara kilat dan biasanya dilakukan oleh intern dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah inspeksi terencana. Nah, inspeksi terencana ini dibagi menjadi tiga, yaitu inspeksi rutin, inspeksi berkala, dan inspeksi khusus. Nah, kita bahas satu persatu dari inspeksi terencana. Nah, ada tiga inspeksi rutin. Nah, inspeksi rutin ini yaitu inspeksi K3 yang dilakukan secara rutin di setiap tempat kerja, baik oleh pengawas maupun oleh petugas keselamatan K3. Keselamatan kerja, mohon maaf. Sehingga biasanya inspeksi rutin ini sering disebut juga sebagai safety on the spot. Nah, dalam hal ini sasaran dari inspeksi secara rutin adalah meyakinkan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan yang seharusnya atau sesuai dengan prosedur kerja begitu, baik dari segi manusianya maupun dari segi teknisnya. Kemudian yang kedua adalah inspeksi berkala. Ya, ini biasanya dilakukan secara berkala, misal setiap setahun sekali, 6 bulan sekali, dan lain-lain. Nah, biasanya inspeksi berkala ini dilakukan oleh ekstern perusahaan. Contohnya, inspeksi tempat kerja yang dilakukan oleh Depnaker. Nah, biasanya ini diadakan setiap 6 bulan sekali. Nah, dalam inspeksi tersebut ditinjau segenap aspek yang ada, baik secara teknis maupun segi manusia. Nah, laporan dan rekomendasi yang disampaikan nanti langsung kepada manajemen begitu. Terus yang terakhir adalah inspeksi khusus. Nah,
Inspeksi khusus ini biasanya inspeksi yang dilakukan di unit-unit yang baru selesai dibangun, atau inspeksi ini biasanya sehubungan dengan adanya kasus-kasus khusus seperti pencemaran, penyakit akibat kerja, kemudian ada juga keluhan mengenai kecelakaan kerja, dan ada lagi seperti keluhan dari karyawan. Nah, seperti misalnya item atau bagian kritis adalah komponen dari mesin, peralatan, atau struktur yang akan menimbulkan masalah besar apabila rusak ataupun aus. Biasanya yaitu terjadi karena salah pemakaian atau pelaksanaan kerja yang tidak memadai. Hal tersebut yang biasanya ditemukan pada inspeksi bagian kritis ataupun khusus. Nah, ini objek yang dilakukan inspeksi antara lain tentunya seperti sumber-sumber bahaya, yaitu ada 5 jenis. Yang pertama yaitu objek dilihat dari bahaya biologis, contohnya seperti virus, bakteri, kuman, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu dari bahaya kimia, contohnya bahan-bahan kimia atau zat yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian bahaya ergonomis atau dari segi layout tempat kerja sesuai dengan ergonomi ataupun tidak. Kemudian bahaya fisik, contohnya adalah seperti misal pekerjaan pengeboran aspal dan lain-lain. Kemudian bahaya psikososial, yaitu bahaya yang terjadi karena hubungan antara karyawan dengan karyawan yang lainnya, atau misal terjadi bullying atau stres dan lain-lain. Nah, dilanjutkan tahap inspeksi K3. Inspeksi K3 ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga pencatatan dan pelaporan, yang keempat pengembangan perbaikan, dan yang kelima tentunya tindak lanjut dari adanya perbaikan tersebut atau follow up. Nah, mari kita bahas secara satu persatu. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Nah, biasanya di tahap persiapan ini kita harus menentukan apa yang akan diinspeksi. Nah, agar pelaksanaan inspeksi K3 berjalan lancar dan efektif, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Contohnya seperti penjadwalan, review dokumen, menentukan lokasinya, alat-alat yang harus dibawa begitu. Nah, diantaranya yaitu jadwal inspeksi dan tim inspeksinya siapa. Kemudian peta inspeksi berdasarkan zona area kerja, jalur-jalur inspeksi K3, potensi bahaya yang terkait dengan mesin, peralatan, material, dan proses kerja, kemudian standar, peraturan, ataupun prosedur kerja yang berlaku, laporan inspeksi sebelumnya, kemudian data kecelakaan kerja, laporan pemeliharaan, daftar atau hal-hal apa saja yang akan diinspeksi, dan APD yang diperlukan selama inspeksi. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Nah, ini tahap pelaksanaan
Biasanya yaitu yang pertama, sebelum melaksanakan inspeksi, kita harus menghubungi penanggung jawab bagian yang akan dikunjungi untuk menginformasikan bahwa akan diadakan inspeksi K3. Jadi kita melakukan perizinan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu usahakan untuk mengikuti peta dan jalur inspeksi yang sudah direncanakan. Selanjutnya adalah mengganti rangkaian proses kerja untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap peraturan ataupun prosedur kerja yang berlaku. Yang ketiga, mengamati tindakan perorangan atau perilaku pekerja apakah sudah memenuhi persyaratan K3. Dan yang keempat, mengumpulkan data atau memeriksa kembali data sesuai daftar inspeksi yang telah dibuat. Nah, daftar inspeksi ini bersifat permanen, tidak boleh ada hal yang dipertimbangkan kembali selama pelaksanaan inspeksi berlangsung. Daftar inspeksi harus ditinjau dan ditambahkan atau direvisi seperlunya, misal perubahan prosedur kerja atau perubahan proses kerja menggunakan peralatan tertentu. Nah, nanti apabila saat proses produksi ditemukan sumber bahaya yang memerlukan perbaikan sementara, bisa dilakukan perbaikan sementara dengan segera apabila ditemukan tindakan atau kondisi berbahaya yang saat itu juga harus diperbaiki. Kemudian tahap pencatatan dan pelaporan. Nah, yang pertama pada tahap pencatatan hasil pengamatan. Nih, buat catatan ringkas tentang ketidaksesuaian dan kesesuaian peralatan, tindakan dan kondisi terhadap standar, kemudian lakukan identifikasi bahaya. Nah, pencatatan hasil pengamatan diperlukan untuk meninjau semua informasi yang dikumpulkan dan memudahkan tim inspeksi untuk membuat klasifikasi bahaya dalam laporan. Nah, ini dalam proses pencatatan hasil pengamatan ada dua kategori dalam membuat kelas bahaya, yaitu yang pertama, mari kita lihat, menentukan perkiraan besarnya konsekuensi yang diakibatkan oleh bahaya apabila terjadi kecelakaan. Ada 4 kategori. Yang pertama yaitu kategori 1 dengan jenis bahaya katastrofik, yaitu dapat mengakibatkan kematian atau kehilangan kemampuan. Kategori 2 dengan jenis bahaya kritis, dapat mengakibatkan cedera serius atau kerusakan berat pada aset perusahaan. Kategori 3 kecil atau ringan, yaitu dapat mengakibatkan cedera ringan atau penyakit akibat kerja ringan yang mengakibatkan kehilangan waktu kerja atau kerusakan ringan pada aset perusahaan. Dan yang terakhir, kategori yang keempat dengan jenis bahaya dapat diabaikan, yaitu kemungkinan tidak mempengaruhi keselamatan dan kesehatan pekerja, sehingga tidak mengakibatkan kehilangan waktu kerja, tetapi merupakan pelanggaran dalam kriteria tertentu. Nah, yang kedua yaitu perkiraan kemungkinan terjadinya kecelakaan yang dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan atau perencanaan tindakan perbaikan dan atau pencegahan. Nah, ini kategori kemungkinan yang pertama yaitu A, cenderung dapat segera terjadi atau terjadi dalam waktu dekat bila terdapat paparan bahaya. Yang B, kemungkinan akan terjadi pada waktu tertentu. Yang C, kemungkinan terjadi pada waktu tertentu lebih kecil dibandingkan kategori B. Dan yang D yaitu cenderung tidak akan terjadi. Nah, saat ini yang kedua yaitu pelaporan. Setiap inspeksi K3 harus ditindaklanjut dengan membuat laporan tertulis. Nah, laporan tertulis ini terbagi menjadi
3 tipe, yaitu yang pertama laporan keadaan darurat, yaitu mencakup kategori bahaya katastrofik atau kritis. Laporan harus segera dibuat sebelum kecelakaan kerja terjadi atau sesaat setelah inspeksi ketiga dilaksanakan. Kemudian yang kedua, laporan berkala, yaitu mencakup keadaan bahaya yang tidak masuk kategori darurat. Nah, laporan ini bisa dibuat dalam waktu 24 jam setelah inspeksi K3 dilakukan. Yang terakhir, laporan ringkas, yaitu mencakup kesimpulan dari semua item laporan terdahulu. Nah, laporan inspeksi K3 ini harus berisi nama departemen dan area yang diinspeksi, nama dan jabatan yang mengadakan inspeksi, tanggal laporan dibuat, dan nama untuk siapa laporan itu dibuat. Adapun persyaratan dalam membuat laporan inspeksi agar mudah dipahami dan ditindaklanjuti, yaitu syaratnya terdiri dari mencatat dan memberi tanda pada item temuan yang belum ditindaklanjuti. Setiap item harus diberi nomor urut, kemudian setiap item harus diberi kategori bahaya, kemudian menentukan siapa yang akan menindaklanjuti setiap item pada hasil inspeksi. Yang selanjutnya, laporan inspeksi ditujukan kepada departemen yang diinspeksi dengan tembusan kepada atasan. Dan yang selanjutnya, menentukan tindakan perbaikan sebagai tindak lanjut, melakukan evaluasi terhadap hasil inspeksi K3 untuk menentukan tindak lanjut yang dilakukan guna pengembangan berkelanjutan. Nah, hasil inspeksi K3 ini biasanya adalah indikator keberhasilan atau kegagalan mengenai kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan di perusahaan. Bahaya yang sudah teridentifikasi pada akhirnya harus dihilangkan atau diminimalkan. Supervisor atau manajer yang bertanggung jawab atas hal ini. Hasil inspeksi nanti juga akan menunjukkan kategori bahaya mana yang memerlukan tindakan perbaikan cepat dan tidak. Nah, biasanya informasi yang diperoleh dari inspeksi K3 rutin sebaiknya ditinjau ulang kembali untuk mengidentifikasi bahaya, membantu memantau efektivitas program K3, menentukan kebutuhan pelatihan untuk pekerjaan tertentu, memberikan pengetahuan mengapa kecelakaan terjadi di area kerja tertentu, menentukan tindakan perbaikan, menetapkan atau memperbaiki prosedur bekerja aman, dan tentunya memberi tanda area, peralatan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan perbaikan atau pengembangan perbaikan. Nah, biasanya di tahap ini manajemen akan mudah mengambil keputusan apabila rekomendasi perbaikan dilakukan secara sistematis. Contohnya, di rekomendasi perbaikan ditulis potensi akan keparahan dari suatu bahaya tersebut, kemungkinan timbulnya kerugian, kemudian biaya yang timbul dari saran perbaikan, tingkatan tindak kontrol, alternatif pelaksanaan kontrol, dan alasan adanya tindakan kontrol. Kemudian setelah itu dilakukan tindak lanjut, yaitu inspektor harus inisiatif untuk melakukan tindak lanjut atau follow up dari inspeksi K3 yang sudah dilakukan, supaya nanti temuan yang ditemukan saat inspeksi bisa diatasi secara segera. Nah, perhatian khusus harus dilakukan supaya bahaya tidak timbul kembali atau tidak terulang kembali. Berikut adalah contoh form inspeksi K3.
ada tentunya ada hari, tanggal, waktu, shift-nya apabila kerja shift, areanya, dan site-nya. Untuk kolomnya terdiri dari nomor, lokasi, temuan, kemudian tindakan perbaikan, dasar inspeksinya, tanggal penyelesaiannya, misalnya rencananya akan ditindaklanjuti kapan, dan di aktualnya atau di kenyataannya bisa terselesaikan pada kapan begitu. Nah, kurang lebih contoh form inspeksi K3 seperti ini. Nah, itu dia teman-teman pemahaman mengenai teknik inspeksi K3. Semoga teman-teman bisa semakin memahaminya dan bisa mempraktekannya di perusahaan teman-teman. Di sesi yang ke-8 ini saya sudahi terlebih dahulu, nanti bisa didiskusikan pada sesi tanya jawab. Terima kasih dan selamat siang semuanya. Nah, setelah teman-teman memahami mengenai inspeksi K3, pasti akan muncul yang namanya apa sih perbedaan antara audit, kemudian inspeksi, dan ada juga observasi. Nah, di sini kita bahas sedikit atau sepintas mengenai perbedaan antara ketiga kegiatan tersebut. Nah, yang pertama dari audit. Audit adalah proses yang dapat mengevaluasi dan mengukur pada kinerja seperti item, mesin, peralatan, dan sebagainya. Nah, selain itu, biasanya audit didasarkan pada seperangkat pedoman dan standar yang telah ditentukan sebelumnya dan lebih terlihat formal dan dapat direncanakan. Tujuan audit itu sendiri adalah untuk mengidentifikasi apakah pada kualitas dan standar pada barang yang diperiksa dan disesuaikan dengan pedoman, norma, prosedur, kode praktik, standar, dan peraturan yang terkait dengannya. Nah, sedangkan dilihat dari pengertian inspeksi K3, inspeksi adalah suatu upaya untuk memeriksa atau mendeteksi semua faktor yang dapat berpotensi menimbulkan cedera atau penyakit akibat kerja, sehingga kecelakaan kerja ataupun kerugian dapat dicegah atau diminimalkan. Sedangkan untuk observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara kontinu untuk membuktikan suatu kegiatan atau masalah. Nah, biasanya observasi ini melihatnya dari jarak jauh atau tanpa disadari oleh pihak yang sedang diamati. Nah, observasi ini nantinya akan membantu melancarkan serta memperjelas pengertian auditor mengenai kegiatan-kegiatan yang akan diaudit. Kegunaan observasi ini yaitu untuk menemukan adanya indikasi ketidakefisienan dan ketidakefektifan sehingga dapat mengungkapkan kelemahan serius yang memerlukan audit lebih rinci. Nah, baik, untuk lebih memahami lagi, kita lihat perbedaan antara audit, inspeksi, dan observasi di tabel berikut. Nah, yang pertama, tujuan diadakannya audit yaitu adalah usaha mencari ketidaksesuaian dalam sistem. Sedangkan inspeksi sendiri tujuannya upaya untuk menemukan sumber bahaya. Kemudian untuk observasi yaitu upaya atau pengamatan yang dilakukan pada suatu kegiatan atau masalah untuk membuktikannya. Nah, perbedaan yang kedua adalah audit ini biasanya dilakukan di keseluruhan area, sedangkan inspeksi ini dilakukan di suatu tempat kerja atau bagian-bagian tertentu saja. Sedangkan untuk observasi biasanya dilakukan sesuai
dengan kegiatan atau masalah yang akan dilakukan pengamatannya atau pembuktiannya. Kemudian untuk audit yaitu mencari masukan ketidaksesuaian. Nah, dari ketidaksesuaian yang ditemukan, ketidaksesuaian dengan standar, maka dicarilah solusi dari ketidaksesuaian tersebut. Sedangkan adanya inspeksi justru malah memberikan masukan kepada sistem, karena inspeksi ini tadi menemukan sumber bahaya dan kemudian memberikan rekomendasi solusinya ya. Kemudian untuk observasi itu sendiri yaitu membuktikan masalah, apakah masalah itu atau misal ditemukan indikasi ketidakefisienan atau ketidakefektifan. Kemudian audit dilakukan secara periodik atau biasanya tahunan, inspeksi dilakukan secara periodik atau biasanya bulanan. Nah, untuk observasi ini bisa dilakukan setiap saat tergantung hal yang akan diobservasi. Untuk audit, biasanya metode penilaiannya yaitu dengan angka atau proporsional, karena memang audit memiliki klausul-klausul tersendiri atau indikator tersendiri yang sudah ada penilaiannya begitu. Sedangkan untuk inspeksi, metode penilaiannya dengan ada atau tidak ada. Ada sumber bahaya atau tidak ada sumber bahaya, dan bisa juga dengan angka apabila kita menganalisis risikonya. Kemudian untuk observasi ini metode penilaiannya juga dengan ada dan tidak ada. Nah, kemudian hal yang paling penting yaitu untuk observasi dasarnya adalah penggunaan standar. Nah, jadi nanti saat mengaudit kita membandingkannya dengan standar yang sudah ada begitu. Sedangkan untuk inspeksi itu sendiri dasarnya adalah recommended practice atau seperti prosedur begitu, prosedur kerja yang aman atau prosedur kerja setiap tahap-tahapan pekerjaannya. Sedangkan untuk observasi kita dinilai atau dilihat berdasarkan listen point-nya. Nah, baik, itu adalah perbedaan dari audit, inspeksi, dan observasi. Nah, tentunya karena audit ini dasarnya adalah standar, kemudian inspeksi dasarnya adalah recommended practice, dan observasi adalah dasarnya adalah listen point. Ini akan berkaitan dengan sesi yang terakhir, yang mana di sesi terakhir ini kita diajak untuk memahami mengenai standar, kemudian code, recommended practice, dan specification. Nah, harapannya teman-teman bisa lebih memahami lagi nih apa itu standar, kode, kemudian recommended practice, dan spesifikasi gitu. Jadi untuk sesi yang ke-8 ini saya tutup cukup sampai sekian. Nanti bisa didiskusikan saat proses tanya jawab. Terima kasih, selamat siang.